Sudahkah? Oke, baik teman-teman. Di sini yang pertama ada biografi singkatnya Tuli Sutansati, yaitu beliau lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah itu, Tuli Sutansati menempuh pendidikan pertama di Folk School, pendidikan guru, dan terakhir di Quick School atau Sekolah Guru Bantu. Dengan bekal pendidikan itu, mula-mula ia bekerja sebagai guru folk school setingkat dengan sekolah rakyat pada tahun 1914 sampai 1917. Setelah itu, ia beralih profesi sebagai pegawai balai pustaka. Setelah itu, di balai pustaka mula-mula ia bekerja sebagai pembantu korektor pada tahun 1920. Kemudian menjadi korektor pada tahun 1920 sampai 1924. Selanjutnya, ia diangkat sebagai redaktur pada tahun 1930 sampai 1938 dan akhirnya sampai pada jabatan pemimpin redaksi. Istrinya yang pertama telah melahirkan seorang putra bernama Sofyan, namun anaknya meninggal tahun 1944. Setelah itu, Tuli Sutansati menikah lagi dengan istri yang kedua bernama Sujah. Tuli Sutansati menikah pada tahun 1930. Setelah itu, Sujah meninggal tahun 1955 dan mereka dikaruniai seorang putri bernama Erawati. Kemudian, Tuli Sutansati meninggal tanggal 16 April tahun 1942 dalam usia yang relatif masih muda, yaitu sekitar 44 tahun. Sudah. Baik, selanjutnya yaitu banyak sekali karya dari Tuli Sutansati, diantaranya yang populer adalah dengan buku Sengsara Membawa Nikmat. Nah, karya ini menceritakan tentang Midun, seorang pemuda jujur dan sabar yang sering ditindas oleh Kacak. Kacak ini adalah anak orang kaya. Lalu kemudian karena difitnah, Midun ini dipenjara. Tapi berkat ketekunannya, dia berhasil bangkit, bekerja keras, dan akhirnya hidup bahagia bersama Halimah. Dan pesan dari novel ini adalah bahwa penderitaan yang dijalani dengan tabah akan membawa kebahagiaan di akhir. Novel ini termasuk karya sastra klasik Indonesia dan juga pernah diangkat menjadi sinetron pada tahun 1980-an. Lalu yang selanjutnya adalah ide karya. Ide utama dari karya yang berjudul Sengsara Setelah Nikmat, yaitu yang pertama, perjuangan dan tanggung jawab. Itu tergambar dari yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu tergambar dari tokoh Midun yang tetap berjuang dalam hidupnya dan juga bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi dalam hidupnya. Lalu yang selanjutnya yaitu kejujuran. Lalu yang ketiga yaitu cinta, yang digambarkan dari tokoh Midun yang bertemu dengan kekasihnya. Dan selanjutnya yaitu kutipan novel yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Tolong buat agak distro. Oke, untuk kutipan novel dari karya Sengsara Membawa Nikmat, yaitu kasih yang sejati tidak memandang harta dan pangkat, tapi lahir dari hati yang suci dan ikhlas. Yaitu tulisan dari Sutansati dalam karyanya Sengsara Membawa Nikmat dari Balai Pustaka tahun 1928. Selanjutnya yaitu ada menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai pelopor penerbitan karya sastra modern, Balai Pustaka menjadi wadah bagi lahirnya sastra modern Indonesia pada awal abad 20 dengan menerbitkan karya-karya dalam bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu membina bahasa dan sastra Indonesia melalui penerbitan novel, cerpen, majalah. Balai Pustaka ikut membentuk Balai Indonesia sebagai
Balai Indonesia yang lebih teratur dan berfungsi sebagai bahasa persatuan. Yang selanjutnya yaitu menemukan dan mengembangkan sastrawan baru. Banyak pengarang besar lahir dari Balai Pusaka seperti Maralusli, Abdul Muiz, dan Nur Sultan Iskandar. Selanjutnya yaitu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Karya-karya Balai Pusaka mencerminkan peralihan dari sastra tradisional ke sastra modern dengan tema sosial, pendidikan, dan perubahan budaya. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup. Di IPTEX itu membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup dengan cara menggabungkan pelestarian, visualisasi, analisis modern terhadap karya-karya lama. Lewat digitalisasi, naskah kuno itu bisa diakses lebih luas. Teknologi multimedia seperti film, audiobook, dan animasi membuat karya sastra lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Sementara analisis digital memungkinkan pengajian tema dan gaya bahasa secara lebih mendalam. Selain itu juga media sosial dan platform digital juga turut memperkenalkan kembali sastra klasik ke generasi muda dalam bentuk yang lebih akrab dan interaktif. Jadi dengan demikian, IPTEX itu menjadikan sejarah sastra bukan hanya sebagai bacaan saja, tapi juga bisa sebagai pengalaman yang dirasakan dan dinikmati secara nyata. Terus. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.